Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Ya, alhamdulillah. Kalau kalian semuanya baik-baik saja di rumah ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan cara mencuci tangan yang bersih dan selalu memakai masker kalau kalian keluar rumah. Ya, bertemu lagi dengan Ibu di sini dalam pembelajaran prakarya dan masih bersama Ibu Ade. Dan ini adalah video yang kedua karena minggu kemarin Ibu sudah mengirimkan video pembelajaran yang ke-1 di grup, dan terima kasih untuk yang sudah mengerjakan tugas dan mengirimnya, serta buat yang belum silahkan kerjakan tugasnya dan ditunggu ya. Nah, untuk materi minggu ini kita juga masih membahas tentang judul yang sama, yaitu pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan dan minuman. Untuk minggu ini juga ada materi yang dipaparkan lewat video, jadi kalian silahkan untuk menyimak video pembelajaran prakarya. Selamat menyaksikan. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian serta jenis dan manfaatnya. Nah, untuk minggu ini kita materinya yaitu tentang teknik pengolahan. Pada teknik pengolahan ini dibagi menjadi dua, yaitu teknik pengolahan pangan panas basah dan teknik pengolahan pangan panas kering. Berikut ini yang termasuk teknik pengolahan pangan panas basah, yaitu A. Teknik merebus. Teknik merebus adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan dapat berupa air kaldu dan susu. Caranya, bahan makanan dimasukkan ke dalam cairan yang dingin atau dalam air yang panas. B. Teknik merebus menutup bahan pangan, yaitu teknik poaching ialah cara yang memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92 sampai 96 derajat Celcius. Bahan makanan yang dipoach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan. Cairan bisa berupa kaldu, air yang diberi asam, cuka, dan susu. C. Teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus, dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Efek dari braising ini sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. D. Teknik menyetup atau menggulai. Stewing atau menggulai atau menyetup adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Maksud dari masak dengan api sedang dan dalam waktu yang lama agar aroma dari bahan makanan keluar dengan sempurna. Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur pada proses stewing. Cairannya yang dipakai yaitu air, susu, santan, dan kaldu. E. Teknik mengukus atau steaming. Teknik mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih
Sebelum mengukus bahan makanan, alat mengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Baru masukkan bahan makanan pada steamer atau pengukus. Uap air panas akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Efek dari teknik ini ialah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Nilai gizi pada makanan tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Makanan yang diolah dengan cara ini yaitu puding, bolu, maupun sayuran, ikan, dan ayam. Ya, selanjutnya F. Teknik mendidih simmering. Teknik simmering ini ialah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. G. Mengetim. Teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan 2 buah panci berbeda ukuran, di mana salah satu pancinya lebih kecil. Cara ini memang memerlukan waktu yang lama, seperti nasi tim dan coklat. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu teknik pengolahan pangan panas kering. Teknik pengolahan panas kering adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik pengolahan pangan panas kering sebagai berikut. A. Teknik menggoreng dengan minyak. Pengertian dari deep frying adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan termasuk buah, sayuran, daging, dan unggas serta ikan. Bahan makanan yang dalam keadaan beku dapat langsung dimasak dengan metode ini. Pada metode kering ini, karena dipanaskan dalam suhu tinggi, akan terjadi perubahan tekstur, warna, dan rasanya. Pada proses pengolahan dengan metode deep frying ini berbeda, beberapa kandungan gizi akan rusak, tetapi kandungan energinya akan tinggi karena mengandung lemak. Proses deep frying juga biasanya lebih sedikit kehilangan kandungan vitamin yang larut dalam air karena dalam proses ini tidak terdapat air yang melarutkan. Sebagai contoh, keripik kentang lebih banyak mengandung vitamin C dibanding kentang rebus. B. Teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Shallow frying adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Dalam shallow frying, bahan makanan biasanya hanya 1 kali dibalik. Pada shallow frying, panas didapatkan dari pemanasan minyak atau lemak. Dengan teknik ini, bahan makanan tidak akan menjadi terlalu matang. Asam amino yang terdapat pada bahan makanan akan tetap, meskipun protein akan menyusut dan juga kehilangan beberapa jenis vitamin B. C. Teknik menumis. Teknik menumis adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Cairan yang biasanya ditambahkan adalah saus, krim, dan sejenisnya yang dimasukkan pada saat terakhir proses pemanasan.
Sebelum menumis, hendaknya potongan atau irisan bahan makanan dipersiapkan terlebih dahulu. Panaskan wajan terlebih dahulu, kemudian isi minyak goreng sedikit dan panaskan. Gunakan wajan yang besar agar potongan bahan makanan saat dimasukkan tidak sesak sehingga memudahkan saat melakukan tumis dan dapat matang secara merata. Agar minyak canola yang mengandung minyak sehat, maka kita gunakan minyak zaitun ya, untuk menurunkan kadar kolesterol berbahaya. Selanjutnya D, teknik memanggang. Memanggang atau baking adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air, bahkan memiliki beberapa metode di antaranya. Memanggang kering. Ketika memanggang dengan oven, bahan makanan akan mengeluarkan uap air. Uap air ini akan membantu proses pemasakan bahan makanan. Teknik ini biasanya digunakan untuk produk pastry dan roti. Selain itu digunakan untuk memasak daging, ikan, dan lain-lainnya. Memanggang dalam oven menambah kelembaban. Ketika memanggang bahan makanan, masukkan wadah berisi air yang akan mengeluarkan uap air yang masuk ke dalam oven. Menyebabkan kandungan air dalam bahan makanan bertambah dan akan menambah kualitas makanan. Penerapan teknik dasar baking dapat dilakukan pada berbagai bahan makanan, di antaranya kentang, roti, kue, spons, cake, biskuit, ikan, dan sayuran. Ya, yang terakhir adalah teknik membakar atau grilling. Grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau di atas pan dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan untuk grill sekitar 292 derajat Celcius. Grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Dalam teknik ini perlu diberikan sedikit minyak baik pada makanan yang akan diolah maupun pada alat yang akan digunakan. Jeruji ini berfungsi sebagai penahan bahan makanan yang sedang dimasak atau dipanggang. Selain itu, fungsi lainnya juga untuk membuat bagian yang matang dan gosong berbentuk jeruji pula. Kegosongan inilah yang menjadi ciri khas dan yang menunjukkan bahwa makanan tersebut di grill. Ya, itulah teknik-teknik cara pengolahan makanan. Ya, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.